Kan aku setelah dokter bilang tidur, akhirnya kan aku tenang juga ya. Udah mungkin ada setengah jam, dokter itu ke belakang udah habis nyuntik itu, habis ngejelasin ke aku itu bahwa bahwa Dapa ini tidur, nggak apa-apa. Akhirnya ke belakang dokter sama perawat itu, aku nungguin. Kenapa ya udah setengah jam, kok ini Dapa nggak bangun-bangun? Aku bangunin kok diem gitu ya ini anak. Aku kan jerit lagi ya di situ, jerit. Perawat nggak ada yang datang. Ditambah di situ ada keluarga pasien yang besuk bawa anak. Aku nyampe hampir berantem di situ. Kan anak aku udah nggak ngerespon, terus bawa anak kecil yang nengok yang sakit di situ, nangis pada jerit-jerit di situ, anak jadi berisik. Kataku, saya minta tolong anak saya lagi nggak sadar gitu. Bawa anaknya ke belakang, nggak ada perawat satupun yang nyuruh itu keluarga pasien keluar nyampe. Selamat sore hari. Di sini lagi dalam keadaan sore di pukul 16.14. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Cianjur Selatan. Iya. Ya, dari Cianjur Selatan. Dia ada Bapak Denny dan Ibu Saripah. Ya, hari ini kita akan membicarakan dan berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat amat menarik untuk diangkat dan sangat amat menarik untuk menjadi bahan topik pembelajaran buat kita ke depannya. Di mana pada tahun 2024 telah terjadi suatu dugaan malpraktek di sebuah puskesmas di Cianjur Selatan dengan meninggalnya anak Dapa pada tahun 2024. Lex semper dabere medium, hukum adalah obat yang selalu memberikan jalan pemulihan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Ini hari ini datang kemari jam berapa berangkat dari sana? Jam 2 subuh. Jam 2 Malam. Jam 2 subuh ya? Iya. Jam 2 subuh sudah prepare berangkat? Iya. Kenapa pagi-pagi sekali? Biar nggak macet ya? Iya, Karena jarak yang jauh. tempuhnya jauh, Pak. Berapa kilo ya? Dari Selatan ke Cianjur Kota tuh 4 jam. 4 jam ke Cianjur kotanya. Cianjur Kota. Oh, Cianjur Kota 4 jam. Terus Iya. ke Jakartanya? Ke Jakartanya 3 mungkin ya. 3 jam ada. 3 jam, jadi semua 7 jam ya? Iya. Waktu yang ditempuh untuk sampai kemari. Dan harusnya kita podcastnya jam 2, jadi karena saya masih sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya kita mundur sampai ke jam 4:15 nih. Mohon maaf nih kepada semua teman-teman yang sudah menunggu di TikTok ya. Kemudian ini datang bertiga aja nih dengan Iya, Iya, dengan paman. paman ya, Iya. biar bisa bawa mobil gantian. Ya. Baik. Oke, sebelum kita mulai ke pokok pembicaraan ya, ini kan kejadian ini kan tahun 2024 ya. Iya. Alangkah lebih baik perkenalan dulu, mungkin Bapak sama Ibu mungkin memperkenalkan dulu, mungkin dimulai dari Bapak dulu, memperkenalkan ini situasi di keluarga ini bagaimana. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Denny, umur 40 lebih lah, kelahiran 82. Dari Cianjur Selatan, pingin menyampaikan gugup. Jangan gugup. Maksudnya saya gini, Pak Denny dari Cianjur, memang asli orang sana. Iya. Oke, terus Ibu juga asli. Ibu Saripah apa tadi Bu? Saripah Lawati. Saripah Lawati. Asli memang dari Cianjur. Cianjur Orang Selatan. Sunda. Orang Sunda. Kan Sunda. Terus kegiatan sehari-hari apa di sana? Ya, kegiatan dagang, Pak. Dagang ya? Iya. Dagang, kadang ke ladang gitu, ke sawah. Ya, kalau berladangnya berladang apa? Padi, Pak. Oh, padi. Padi ada jagung gitu. Oh, jagung juga ya? Iya, soalnya kan itu di dekat pantai, Pak. Oh, dekat pantai. Jadi lebih kering ya? Lebih kering ya. Jadi cocok untuk bertanam jagung ya? Iya. Oke. Kemudian satu anak udah berapa? 3. Anak 3. Ya. Dan Dapa ini anak keberapa? Ketiga, Bang. Anak ketiga. Iya. Oke. Anak pertama umur berapa sekarang? Anak pertama 25. 25. Umur 25 ya? 25. Kemudian yang kedua Yang kedua
umur 20. 20 dan itu keduanya putri. Putri. Putri dan mendiang yang laki-laki satu-satunya ya. Ya. Iya. Mendiang laki-laki satu-satunya. Oke, baik. Keseharian Dapa ini bagaimana? Ada nggak foto Dapa ya? Bisa ditampilkan nggak fotonya? Nah ini Dapa ya. Ini foto Dapa umur berapa ini? 10 Pak. Umur 10. Umur 10 tahun ya. Baik. Kesehariannya itu gimana? Dapa itu kesehariannya sekolahnya di sekolah mana? Pertama di sekolah di Cianjur Pak. Oke. Di kota. Di SDN Pasir Hayam. TK-nya juga di kota, di Cianjur kota. Selama nyampe kenaikan kelas, naik kelas 3 itu Dapa itu di Cianjur kota. Aku ajak pulang ke kampung. Karena sudah tidak sanggup lagi bayar kontrakan. Udah kita pulang aja. Dapanya kan tadinya nggak mau ya. Aku masukin di kampung baru 6 bulan sekolah. Dapa itu meninggal itu baru 6 bulan di Cianjur Selatan. Oh, tadi berarti sebelumnya itu ada di kota Cianjur, Iya. kemudian pindah ke Cianjur Selatan. Iya. Nah, 6 baru bulan. 6 bulan. Karena dagang waktu itu Pak di kota. Iya, jadi Dagang sepi ya di kota ya, Iya. Sepi. Pulang ke kampung. pulang ke kampung. Iya. Oke. Kemudian Dapa ini waktu meninggal di umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Di kelas 3 Kelas SD. 3 SD. kelas 3 SD. Apakah sebelumnya Dapa ini sering sakit gitu? Enggak. Sebelumnya nggak pernah sakit-sakitan ya? Nggak pernah penyakit. Kalau sakit biasa aja gitu, Pak. Ya, sakit biasa, minum obat kampung juga udah sembuh. Oke. Nggak pernah nyampe sakit parah, punya penyakit parah, nggak pernah. Nggak pernah sakit parah ya? Iya. Sebelumnya pernah ada suka kejang nggak? Pernah kejang nggak? Enggak. Enggak. Nggak pernah ya? Sama sekali nggak pernah kejang ya? Dan nggak pernah sakit-sakitan juga ya? Enggak. Oke, baik Ibu. Boleh nggak diceritakan supaya semua pemirsa kita ini, teman-teman sahabat-sahabat Dr. Lawyer ini bisa mendengar awalnya Dapa sakit itu bagaimana? Di hari apa tuh ya? Hari Jumat, Hari Jumat tanggal 19 April. Oke, 19 April 24. Oke. Iya. Waktu sakit itu bagaimana ceritanya? Kalau Dapanya nggak ngeluh, cuman pas habis sholat subuh ini suami bilang, "Mah katanya kok badan Dapa kayaknya demam gitu." Aku ke kamar pegang, oh tapi nggak panas banget. Cuman kan karena kita saking sayangnya, cuman satu-satunya anak laki-laki, ya udah kita periksa aja gitu. Karena jauh dari rumah sakit, terus nggak parah juga ya Dapanya, dibawa ke mantri yang dekat dari rumah. Oke, terus? Dibawa ke sana, aku bilang, "Ini Pak, Dapa demam." Terus dicek, "Enggak Bu, ini enggak demam, normal aja gitu. Tapi kasih aja ini vitamin apa nggak tahu sama apa lagi itu. Tapi kalau nanti malam katanya demam, baru kasih ini obat," kata mantrinya. "Kalau nggak demam jangan." Pas nyampe rumah, ya yang vitamin itu aku minumin ke Dapa. Pas malam minggunya itu Dapa itu udah nggak panas, nggak ngigo. Malam minggu itu ngigo, semalam cerita tentang jajanan di sekolah, cerita tentang main sama teman-temannya. Pas sore hari minggu itu aku cerita ke perawat itu yang tadi ngasih obat, "Pak, kenapa ya Dapa ini ngigo semalam?" "Oh Bu, bawa aja ke puskesmas." "Emang kenapa Pak?" Aku gitu. "Takutnya kram usus." "Bahaya nggak Pak?" Aku gitu. "Bahaya Bu, cepet aja bawa biar diperiksa, jangan dibawa ke klinik lagi." Gitu. Akhirnya aku bawa kan ke puskesmas. Nyampe puskesmas itu jam 5 sore. Dibawa ke sana ke puskesmas, Dapa langsung diinfus. Diinfus malah sama perawat itu nggak langsung bisa nginfus Dapa, nggak, manggil temennya. Dia masih gemeter gitu, manggil temennya suruh diinfus sama temennya. Udah gitu, udah setengah botol mungkin ya, ini cerita singkatnya ya Pak, udah setengah botol infusan, Dapa ini nggak ngigo, enggak.
nggak ngigo. Udah gitu aku kan cerita, nanya sama perawatnya, ibu kalau ini Dapa gimana sekarang? Nggak apa-apa bu, katanya ini normal Dapa. Nggak demam ya bu? Nggak. Berarti ini boleh dibawa pulang kalau normal Dapanya. Boleh bu, katanya. Tapi kataku, aku yang minta, tapi nunggu habis dulu ya bu. Ini infusannya. Oh iya boleh. Terus aku bertanya lagi, ibu apakah ada obat yang mesti diminum di rumah? Gitu, kata perawatnya, nanti bu saya mau telepon dulu dokternya. Kertas. Karena dokternya nggak masuk, sekarang hari Minggu libur. Oke. Akhirnya ke belakang perawatnya itu. Gak lama kemudian bawa suntikan. Dikira aku bukan mau nyuntik Dapa karena banyak di situ pasien. Udah gitu ternyata disuntik lewat selang infusan. Oke. Sama perawat perempuan itu. Beres disuntik aku tanya, Bu, suntikan apa barusan? Antibiotik bu, suruhan dokter. Oh, kata aku gitu. Dikira aku nggak kenapa-napa karena aku nggak tahu ya pak. Nggak lama perawat ini kan ke belakang. Dapa ini cerita, mama, Dapa nggak mau katanya disuntik lagi. Nggak disuntik lagi gitu kata aku. Emangnya kenapa? Nggak enak badan Dapa katanya. Panas semuanya, semua badan. Panas katanya gitu. Panas gimana? Ya ini badan hampir mau jatuh dari kasur itu Dapanya. Saking kepanasan. Saking kepanasan. Kata aku, hah? Panas gimana? Dapa langsung muntah langsung lemes. Udah gitu kan aku teriak-teriak ya. Perawatnya nggak ada yang datang. Aku cari ke belakang. Nggak Muntah ada. berapa kali? Satu kali. Satu kali. Cuman banyak ya hitam itu muntahnya itu. Udah gitu. Mana perawat yang tadi? Nggak ada perawatnya. Datang perawat yang baru. 2 orang. Kenapa bu? Ini kataku Dapa muntah kenapa ya? Oh iya nggak apa-apa nih katanya beliin Sanmol gitu. Sanmol yang sirup. Sirup itu. Beli katanya di apotek ada depan puskesmas. Beli suami. Malah aku tanya ya setelah datang suami. Kan aku takut salah ya. Pak ngasih obat berapa takarannya, aku tanya sama perawat itu, Pak ini dikasih berapa sendok, baca aja bu sendiri katanya kan ada di situ tulisannya. Akhirnya kan aku kasih 1 sendok itu Sanmol itu. Dilihat kok ini Dapa lemes ya. Gak lama kemudian kejang Dapanya. Kejang, panik karena seumur-umur kan Dapa belum pernah kejang. Oke. Panik, dipegangin kejangnya itu semua. Sekujur tubuhnya itu kejang, matanya nyampe tinggal putihnya. Aku panik, nangis, teriak-teriak. Mana perawat yang tadi itu nggak ada, yang tadi nyuruh minumin Sanmol itu nggak ada. Tak taunya dia nyari dokter, karena dokter nggak ada di situ. Nyari dokter mungkin dia juga kaget ngelihat Dapa kejang. Sebentar. Sewaktu kejang itu tidak ada perawat di situ? Tidak ada. Nggak ada. Sama sekali tidak ada perawat? Tidak ada. Mungkin tahu beberapa menit. Berapa baru menit datang. kira-kira? Datang. Mungkin ada 15 menit. 15 menit ya? Oke. Iya. Terus? Baru datang sama dokter. Dokter umum? Iya, dokter umum. puskesmas? Iya. Oke. Datang ke situ, nggak diperiksa, langsung disuntik. Dia udah bawa suntikan dari belakang ini, perawat ini. Langsung disuntik lewat selang infusan. Aku kan tanya sama dokternya, Dok, suntikan apa itu? Karena Dapa tadi lagi dipegangin, kejang, kenapa langsung diem? Aku kan kaget ya, kenapa kan tadi Setelah disuntik? Setelah disuntik itu, nggak apa-apa bu, itu penenang, katanya, biar nggak kejang lagi. Oke. Kata aku nggak apa-apa, bener ini dok, nggak apa-apa itu katanya, anaknya tidur, biar nggak capek. Kan aku setelah dokter bilang tidur, akhirnya kan aku tenang juga ya. Udah mungkin ada setengah jam, dokter itu ke belakang udah habis nyuntik itu, habis ngejelasin ke aku itu bahwa Dapa ini tidur, nggak apa-apa. Akhirnya ke belakang dokter sama perawat itu, aku nungguin. Kenapa ya udah setengah jam, kok ini Dapa nggak bangun-bangun? Aku bangunin kok diem gitu ya ini anak. Aku kan jerit lagi ya di situ, jerit. Perawat nggak ada yang datang. Ditambah di situ ada keluarga pasien yang besuk bawa anak. Aku nyampe hampir berantem di situ.
Kan anak aku udah nggak ngerespon, terus bawa anak kecil yang nengok yang sakit di situ, nangis pada jerit-jerit di situ, anak jadi berisik. Kataku, saya minta tolong, anak saya lagi nggak sadar gitu. Bawa anaknya ke belakang, nggak ada perawat satupun yang nyuruh itu keluarga pasien keluar. Nyampe hampir berantem aku di situ. Sampai itu suaminya datang. Suaminya datang ngamuk, baru datang lagi. Ini perawat yang tadi aku cari-cari ini. Setelah berapa lama? Mungkin ada setengah jam kali ya. Setengah jam setelah disuntik. Setelah disuntik itu, Ada setengah jam. Oke. baru datang lagi. Pokoknya Setelah ibu menyadarin kayaknya ada sesuatu hal yang tidak normal. Iya, Setelah 30, kan tadi dapat tuh tidur. iya tidur. Dapat- Udah dapat- setengah jam. Enggak, bukan. Dapat itu bukan tidur. Jadi dapat itu seperti tidur. Seperti tidur. Setelah disuntik dia seperti tidur. Iya. Kemudian dokter juga mengatakan nggak apa-apa karena dia tidur. Iya, betul. Nah, dan ibu percaya bahwasanya memang anaknya tidur. Iya, Tapi setelah ngelihat nggak ada respon sama sekali selama 30 menit tadi ya, Iya. ibu mulai sadar nih, berarti ada Iya. sesuatu yang aneh nih gitu kan? iya, Nah, setelah itu ibu teriak memanggil orang. iya. Habis itu berapa lama datang? Mungkin ada tahu 20 menit, tahu Oke, 20 menit 20 kemudian. menit lah gitu. Jadi ibu setelah suntik 30 menit kemudian ibu menyadarin ini ada suatu hal yang janggal. Iya, Kemudian 20 menit kemudian baru datang. baru datang. Oke. Oke, terus Bu? Baru datang sama dokter yang tadi datang lagi. Kenapa kata dokternya? Kenapa Bu? Dok, kenapa ini anak saya kok nggak bangun-bangun? Baru diperiksa sama dokternya. Dipasang oksigen ya, baru dipasang oksigen. Tadinya kan enggak. Oke. Baru dipasang oksigen. Kataku gini, Dok, udah mendingan bawa aja ke rumah sakit. Yang dirujuk. Bu, nggak gampang bawa ke rumah sakit. Terus kataku gimana? Iya, sekarang kalau mau dibawa ke rumah sakit harus daftar dulu lewat online. Oke. Oh, kataku harus daftar dulu, nggak bisa langsung dibawa ke rumah sakit, Dok. Nggak bisa. Kalau ibu katanya nanti ini anak dibawa ke rumah sakit, Bu, kalau masuk ke ruangan apa dia sebutin, biayanya mahal, Bu. Aku sambil nangis, Dok, nggak apa-apa. Yang ada di video itu anak aku lagi ngap-ngapan itu. Nggak apa-apa, Dok, bawa aja. Nggak apa-apa, biayanya mahal juga. Yang penting anak saya bawa ke rumah sakit. Bu, baru saya mau daftarin dulu sekarang kalau memang ibu mau bawa anak ke rumah sakit. Kataku telepon, nggak bisa Bu, emang udah aturannya seperti ini, harus lewat online. Kalau ngeresponnya besok gimana, Dok? Ini anak saya sedangkan udah nggak sadar. Ya itu mah katanya, Bu, mau gimana lagi, orang aturannya seperti itu, kata dokternya. Kalau mau dibawa sendiri katanya boleh, Bu, tapi ini yang tadi oksigen semua alat dicopot. Orang tua mana yang tega, Pak? Anaknya lagi ngap-ngapan dicopot alatnya. Aku ngobrol sama keluarga. Ini gimana? Apakah kita bawa sendiri ke rumah sakit dalam keadaan anak nggak sadar atau nunggu respon dari rumah sakit? Terus dokternya bilang gini, kalau dibawa sendiri, Ibu, ini alat semua dicopot. Terus kalau nanti kejang lagi di jalan, siapa yang mau bantu Ibu? Ibu bisa, katanya ini kalau anaknya kejang. Kita kan jadi takut, Pak, jadi tambah takut. Akhirnya keluarga sepakat, biar nunggu respon dari rumah sakit. Oke. Udah gitu dokternya ke belakang lagi, ya udah Dok, saya nunggu aja, mudah-mudahan cepet respon dari rumah sakit. Ya kata dokternya ke belakang lagi. Kok ditunggu-tunggu ini anak nggak bangun terus. Aku nyampe marah ya ke belakang lagi. Mungkin udah ada setengah jam lagi mungkin. Dokternya nggak ada itu di situ, hilang lagi. Katanya pulang. Oke. Sebelum ibu lanjut, ketika Dapa tidak bangun-bangun, Iya, mereka memberikan oksigen. iya, Kemudian ada pemeriksaan apa lagi yang dilakukan saat itu? enggak. Apakah dokter datang dengan stetoskop mengecek jantung kah? Masih Enggak. berdetak nggak jantungnya? Memegang nadi? Enggak. Jadi yang dilakukan apa? Cuman pasang itu dilihat aja, dapanya udah ke belakang Pasang lagi. itu dia langsung ke belakang lagi. Belakang Dokter lagi. sama perawatnya kumpul lagi di situ. Kan Dibiarin aja udah. Dapang udah nggak ada sadar surat itu. begitu Pak ya, surat rujukan. Nah, aku dipanggil Pak sini katanya. Ini tekan dulu mau dirujuk. Nah, di situ banyak semua perawat di situ Pak pada ngumpul pada begini.
kayak ada yang apa salah Kebingungan lah gitu. Banyak yang nunduk itu si perawat yang cewek itu ada di situ. Nah udah begitu masukin selang infusan nggak tahu bukan infusan tuh oksigen. Oksigen ya. Oksigen kayak gitu nggak tahu berfungsi atau enggak itu. Oke, bentar. Jadi ini kan disuntik nih. Ya. Tadinya kan dia kejang. Iya. Kejang setelah diberikan obat. Iya. Ya kan, dia merasa kepanasan. Iya. Ya kan, setelah dikasih obat suntik antibiotik tadi dia kepanasan, merasa panas. Ya. Kemudian gelisah. Iya. Habis itu kejang. Muntah. Muntah, Lalu, gelisah, iya. muntah, Baru kejang. kejang. Kemudian habis itu diberikan obat suntikan langsung ke Penenang. infus. Iya. Ya, oke. Langsung. Nah, nggak setelah sadar. itu nggak sadar. Iya. Setelah nggak sadar, Pada ditinggal. sebentar. Setelah nggak sadar, pemikiran daripada keluarga adalah tidur. Tidur. Karena dokter juga mengatakan bahwasanya ini tidur. Nggak apa-apa, biar nggak Iya. capek, gitu Iya. tidur. Dan keluarga juga meyakinin itu tidur. Iya. Tapi setelah 30 menit, melihat situasinya kayaknya ada yang janggal, Iya. panggil perawat, 20 menit kemudian datang. Baru datang. Setelah itu sama dokter. Iya. Setelah dokter sama dokter datang membawa suntikan lagi nggak? Kan. Suntikan penenang itu yang kedua kali. Berarti datang yang berikutnya hanya melihat. Melihat saja. Tidak ada meriksa mata, Enggak. dibuka mata, nggak ada. Kemudian nggak ada meriksa nadi, Enggak. nggak ada meriksa pakai stetoskop jantung gitu, Enggak. dicek Enggak. apakah jantung masih berdetak apa enggak, Enggak. nggak Cuma ada. menjelaskan bahwa dari rumah sakit belum ada respon. Dan saat itu kondisi anak masih dianggap tidur. Tidur. Oke. Kemudian orang tua dan keluarga sepakat nunggu respon karena kalau tidak mungkin membawa anak tanpa rujukan. Iya. Dan rujukannya sistem kita ini yang online dan itu tidak ada balasan dan bisa aja sampai besok pagi Iya. baru ada balasan padahal anak emergensi. Oke, berarti ada sesuatu SOP yang di sini ini kalau menurut saya yang harus diperbaikin segera oleh BPJS nih. Kasus-kasus seperti ini supaya nggak terjadi lagi ya. Nah, oke. Lanjut, Bu. Setelah itu Kan ini udah sepakat ya keluarga nunggu respon dari rumah sakit. oke. Udah pokoknya ini Dapa nggak sadar ini dari sekitar jam 7 malam. Nyampe jam 10 masih nggak ada respon. Oke. Kita kan keluarga ngamuk ya semua. Oke. Sama perawat sama dokter itu. Masa ini mau dibiarkan? Akhirnya ke situ dokter datang lagi bawa suntikan. Oke. Dokter sama perawat tapi disuntiknya sama perawat perempuan. Oke. Disuntik, tahu suntikan apa, langsung wajah kelihatannya sama keluarga biru dan dinyatakan meninggal. Saat itu juga? Iya, saat itu juga setelah disuntik itu. Jam 10 malam gitu. Jam 10 malam itu. Terus mau dicopotin kan sama dokter itu langsung, Bu anaknya sudah meninggal. Kataku, masa dok meninggal? Tadi kata dokter kan tidur. Sekarang dokter bilang anak saya meninggal. Setelah barusan disuntik lagi yang ketiga kali. Baru di Gitu. Pak. Baru Cek, Pak. sama dia dipijit, ditekan-tekan Itu kan jantungnya. udah meninggal. Udah meninggal anaknya. Dinyatakan meninggal dulu baru RJP. Iya, karena Dinyatakan meninggal dulu, baru RJP. Iya. RJP. Itu pun dipinta sama keluarga. Masa langsung dinyatakan meninggal langsung dicopot, usahain dulu dok. Oh, Kan gitu. Oke. Iya, Terus? baru ditekan-tekan. Jarak antara disuntikan yang terakhir itu jam 10 malam dengan dinyatakan meninggal itu berapa menit? Cepet. Iya, berapa menit? Sekitar ada 10 menit. Langsung dia suntikan nih. Iya. Habis itu dia pergi. Atau di situ juga? Suntik. Oh, di situ ya. Di situ enggak ke belakang lagi. Di situ enggak nyampe 10 menit. 5 menit 5 mungkin. menit lah kalau nggak Oke, salah, dia 5 menit. Soalnya disuntik dari infus. ya, Iya. soalnya cepat itu. Habis itu ditungguin 5 menit. Iya, Ya, Habis itu dinyatakan meninggal. dinyatakan meninggal. langsung anak biru semua. Ini langsung mata ke atas itu. Langsung dia berhenti bernapas. Nah, Langsung dinyatakan meninggal. Meninggal saat itu juga. Iya. Saat itu juga. Mungkin ada 5 menitan. Masih ada di situ dokternya. Boleh tampilkan videonya nggak ya? Ini yang di puskesmas. Iya, ini setelah disuntik. Ini suntikan yang berapa Penenang nih? itu yang kedua. Suntik kedua. Iya. Itu yang dibilang
tidur katanya. Oke. Terus lanjut Bu. Udah gitu langsung dinyatakan meninggal, baru ditekan-tekan, udah dianterin pakai ambulan pulang ke rumah. Gitu ya. Iya. Setelah kejadian itu esok harinya apa yang terjadi? Mungkin udah ada, Atau sebentar, ketika kejadian itu dibawa ke ambulan, ada nggak lagi yang disampaikan dari puskesmas, baik itu perawat atau dokter? malah minta bayaran karena jarang yang pada sakit keluarganya. Kok berpikiran jarang sakit, jadi itu pemikiran yang salah itu ya? Iya, pemikiran. Iya. Sekarang ngakuin pemikiran itu salah ya? Iya. Tapi Oke. saya nggak mau juga sih, takut. Oke, baik. Setelah itu sampai ke rumah tidak ada apa-apa. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Setelah itu besoknya dikuburkan. Dikuburkan. Bukan. Dikuburkan. Setelah dikuburkan, apa yang terjadi? Nggak ada yang datang Ada yang ke rumah, nggak ada. Malahan yang datang itu yang surat Yang itu bayaran, minta, Pak. yang nagih lewat Pak RT. Lewat Pak RT. Oke, Itu, terus? yang Perawat ngantri katanya itu. tuh. Yang totalnya berapa kemarin itu 900 ya? Jadi 400. 900 jadi 400. Jadi 400.000. Terus? Gitu minta lewat Pak RT. Kataku, Pak RT siapa yang minta? Itu perawat dari puskesmas. Kenapa nggak datang langsung ke rumah? Sekalian aku mau tanya, apakah anak aku punya penyakit? Terus penyakitnya apa? Gitu. Soalnya selama di puskesmas nggak ada yang ngejelasin ke aku kalau Dapa ini punya penyakit. Kataku, kenapa lewat Pak RT nggak langsung datang aja ke rumah? Nggak tahu katanya. Malahan perawat itu yang nyuruh ke Pak RT lewat juga. Kan di rumah lagi tahlilan. Lewat nggak mampir, nggak. Oke. Saya ada pertanyaan nih yang mungkin Ibu harus ingat-ingat kembali sama Bapak ya. Yang pertama, ketika dibawa ke puskesmas itu langsung diinpus Iya, tanpa diperiksa apapun. iya. Iya. Jadi begitu datang, Infus, Datang infus, udah diinfus baru diperiksa. baru Oh, gitu ya? suhunya ya. Iya. kenapa diinpus? Apa waktu itu dia muntah-muntah kah atau lemas kah? Soalnya kalau di sana aku dengar ya dari yang lain, mau penyakit apapun, separah apapun, mau ringan, langsung diinfus aja. Oh ya? Infus di sana. Iya, nomor satunya infus langsung. Oh, jadi SOP di sana itu dari kepala puskesmas tuh seperti itu ya? Iya mungkin, kurang tahu juga. Oke, kita ulangin nih. Ini kita ulangin ya. Ini supaya mungkin yang nonton nanti ini kan banyak nih rekan-rekan kita dokter ya. Kemudian rekan-rekan kita tenaga kesehatan baik itu perawat dan lain-lain. Kemudian juga mungkin kepala dinas di Cianjur Selatan juga mungkin akan mendengar ini karena ini bagi saya ini penting banget. Ini adalah masalah SOP ya. Ini harus clear yang satu ini. Oke, Dapa datang ke puskesmas dalam keadaan sadar. Sadar, iya. Tidak ada lemas, muntah, Tidak, malah jalan sendiri. jalan sendiri. Iya, Kemudian masih bisa makan dan minum. masih. Masih bisa makan dan minum. Iya, masih. Jadi tidak ada lemas, tidak ada muntah, Tidak ada. mual, Tidak ada. nggak ada ya. Iya, Ada. Jadi semuanya masih seperti anak-anak lain tapi ngigau aja. Ngigau aja. Kalau tidur. kalau tidak tidur tidak ngigau. Enggak. Masih makan seperti Makan biasa, masih bisa nonton-nonton gitu Iya. ya. Oke. Begitu sampai awal sampainya itu oke kita anggap nih ya. Iya, Ini pintu masuk nih RSUD. Pintu masuk nih puskesmas. Masuk langsung kemana? langsung ke. Ruang periksa. Ruang Iya. periksa. Bukan ke ruang rawat. Emang di situ diperiksa, Emang di situ. dirawat di situ tempatnya. Oh, di situ Pindah-pindah, tempatnya. iya. Oke, begitu naik ke atas tempat tidur, Iya, langsung diinfus. langsung diinfus. Infus. Beres. Tanpa tanya babi bu, Enggak, infus. enggak. Apa yang ditanya waktu itu pertama? Pas ditanya udah beres diinfus. Bukan, sebelum diinfus apa nih tanya? Dan ini datang. Enggak, kita kan gini datang. Oke. Bu, anak aku ini bisa diinfus nggak? Oh iya Bu, silakan biar tidur di situ, bisa katanya. Langsung diinfus. Gendong anak tidurin Pak di situ. Langsung dia bawa Diinfus. infus, langsung diinfus. Beres diinfus, aku kan ngobrol ya ke perawatnya. Bu, kataku, sebenarnya kemarin itu Dapa waktu hari Jumat, aku cerita dibawa ke perawat situ. Oh enggak, nanya obatnya mana? Enggak. Langsung cek suhunya, tapi normal ya Bu.
Tapi tetap ini infusan mah udah jalan. Terus? Normal katanya. Oh ya udah, berarti kata aku kalau normal nanti kalau habis ini air infusan boleh dibawa pulang. Langsung gitu, iya katanya boleh. Oh gitu. Oke. Setelah diinfus, ini pertanyaan kedua nih, ya coba diingat baik-baik. Setelah diinfus, kemudian dokter ada periksa nggak itu? Enggak, Nggak ada. Nggak ada dokter saat itu. Nggak ada. Itu hari Sabtu apa hari Minggu? hari Minggu. Hari Minggu, berarti hari libur. Oke. Setelah itu berapa jam di situ? Masuk Setelah jam 5. setelah dianjurkan pulang itu masuk jam 5. Iya. Terus Itu cerita aku kan nanya maghrib. Maghrib itu karena lihat air infusan udah setengah. Terus kata perawatnya katanya udah boleh pulang. Maghrib. jam 5 masuk jam 5 sore. Jam 5 sore. Jam 1 jam. 1 jam kemudian, oh ini boleh pulang nih. Iya. Gitu. Iya. Oke, boleh pulang. Jadi udah boleh pulang nih. Iya. Terus ibu minta obat. Iya. Ada obat nggak? Obat yang harus diminum. Diminum di rumah apa enggak? Nah, Iya. terus itu tiba-tiba datang bawa suntikan. Bawa suntikan. Oke, ketika bawa suntikan, izin nggak mau Enggak. untuk suntik? Enggak izin. Ibu ada menandatangani apa di situ? Enggak. Tidak menandatanganin satu berkas surat Nggak pun. ada. Pak Kepala Puskesmas dengar nggak nih? Pak Kepala Puskesmas, Pak Kepala Dinas, ini Anda dengar nggak nih cerita yang barusan? SOP yang ada di tempat Anda ini bagaimana ya? Oke, nanti kita ketemu ya. Oke, terus? Kan udah boleh izin. Boleh pulang? Iya. Oke, tiba-tiba datang bawa suntikan. Bawa suntikan. Katanya dari dokter. Iya. Tapi tidak kasih tahu obatnya itu apa. Ngasih Antibiotik. obat antibiotik. Tidak demam, tidak periksa darah, Iya. tidak ada apa-apa, sebelumnya boleh pulang. Iya. Tapi karena orang tua nanya ada obat pulang, tapi langsung suntik antibiotik. Langsung iya. Begitu suntik antibiotik, badan panas. Iya. Begitu suntik antibiotik, badan panas, terus gelisah, muntah, langsung kejang. Iya. Oke, berarti yang kita dokter udah paham ya. Kalau harusnya dokter sih udah paham itu ya. Oke, baik. Kita cerita dulu deh. Kita cerita dulu. Setelah dimintain uang untuk pembayaran 900 ribuan, ya kan? Iya. Nah, itu artinya kan, wah ini punya utang nih 900 ribuan. Dibayar nggak? Enggak. Nyampe rumah itu kwitansinya jadi 400. 100.000. Oke. Waktu di puskesmas kan 900. Sampai rumah 400. 400. Diskon nih. Ya diskon itu berarti kan di diskon ya. Oke lah. Apa alasan diskon itu terserah. Kemudian dibayar nggak 400-nya? Enggak, Enggak. nyampe sekarang. Oh ibu nggak bayar? Nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Karena maunya aku datang ke rumah. Orangnya yang nagih itu jangan lewat Pak RT. Sekalian aku mau nanya. Kan anak aku meninggal. Kalau punya penyakit apa gitu. Oke. Berarti nanti kalau pulang, kalaupun mereka nggak datang, boleh dibayar ya? Boleh. Bayar aja lah. Dibayar. Iya. Dibayar aja lah 400 ribu nanti dibayar aja ya. Ibu boleh datang langsung ke sana atau titip dengan pamannya, dibayarkan saja ke puskesmas, bawa kwitansinya, dibayarkan saja. Bagaimanapun yang namanya tagihan harus dibayar. Iya. Masalah belakangan itu nanti itu belakangan. Iya. Ya, oke. Iya, Pak. Itu satu. Kemudian setelah pulang ke rumah dan dikuburkan, berapa hari kemudian baru ibu ingin mencari keadilan? Dan gimana ceritanya kok tiba-tiba ingin mencari keadilan? Kan gini Pak, satu ya aku itu karena ini yang nagih dari puskesmas itu lewat Pak RT, terus nggak ada penjelasan kalau anak aku punya penyakit apa atau karena apa gitu ya, nggak ada. Aku tunggu nyampe 10 hari karena kalau di kampung itu kan masih ada tahlilan, ya masih ada tahlilan. Kataku kenapa ya orang puskesmas nggak ada yang datang gitu. Padahal aku belum bayar yang 400 ribu itu. Aku pengen tahu juga anak aku punya penyakit apa. Kok datang ke puskesmas jalan, masih makan, sekarang meninggal kan gitu Pak. Karena ditunggu nyampe 10 hari nggak ada yang datang. Aku mau melaporkan ke polisi itu. Oh, setelah 10 hari. Lapor setelah 10 hari baru lapor polisi. Tapi udah angan-angan dari awal aku mau lapor polisi itu sejak anak aku dibiarkan aja. Minta ke rumah sakit, Jadi dibiarkan gitu. dibawa cepat. Jadi nunggu online terus.
Di situ aku langsung dalam hati iya. itu. Rencana lapor polisi itu di situ, Pak. Di situ. Jadi aku ingat gitu ya kejadian itu. Jadinya aku ya udah sekarang udah lapor polisi aja deh. Oke. Terus Ibu lapor ke polisinya Lapor ke polisi hari apa? itu. Kan dikuburkan hari Senin berarti kan? Iya. Oke, terus 21 April meninggal, tanggal 3 Mei. 3 Mei lapor polisi. Iya. Siapa yang mendampingin? Nggak ada. Berdua. Berdua. sama Berdua ya? Iya. Berdua. Oke. Setelah itu apa yang kejadian berikutnya setelah lapor polisi? Lapor polisi udah udah di BAP segala macam gitu, dipanggil juga dari pihak-pihak puskesmas. Otopsi ya. Dilakukan otopsi. Otopsi anjuran siapa? Aku. Oh, Ibu kepengen memang benar-benar mencari keadilan, Iya. sehingga pengen diotopsi. Iya. Diotopsinya tanggal berapa? Kan tanggal 3 Ibu melapor tuh, Tanggal 29. 29 Mei. Iya, lapor tanggal 3. Ya. Tanggal 29 Mei diotopsi. 29 Mei kalau nggak salah. Berarti sudah 10 hari ya? Kalau di kampung tuh udah 7-nya, Pak. Udah 40 hari. 40 hari ya? Iya. Oh iya, 1 bulan lebih ya? Iya. Iya. Setelah 1 bulan lebih baru diotopsi. Diotopsi. Oke, yang melakukan otopsinya itu dari pihak kepolisian. Polisian. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Aku nanya kan hasilnya nggak dikasih Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi orang tua sampai sekarang tidak pernah mendapatkan hasil otopsi tersebut. Iya. Cuman visum aja, Pak. Yang kemarin. Ya, yang dapat cuma visum. Iya. Cuman visum. Oke, hasil visum ada, kemudian hasil otopsi juga ada, tapi hasil visum dapat, hasil otopsi sama sekali nggak dapat. Nggak dapat. Oke, setelah itu apa lagi upaya yang Ibu lakukan? Ke MDP sama MKDKI itu. MKDKI dulu berarti? Iya, MKDKI dulu. Oke, setelah itu? Itu kan aku dipanggil ke tempatnya di Dinas Kesehatan Jawa Barat sama MKDKI. Di situ di undangannya itu untuk klarifikasi. Aku kan cerita apa adanya di situ. Terus aku juga kan nggak paham ya Pak, karena dikira aku MKDKI itu bukan dari dokter. Aku cerita di situ semua, sampai aku cerita nggak, aku diolok-olok di situ. Silakan. Aku diolok-olok di situ, Bapak. Aku kan ditanya lulusan apa? Kataku aku lulusan SD. Masa lulusan SD mau ngelaporin dokter katanya gitu. Yang ngomong gitu siapa? Ada di situ yang orang MKDKI. Orang MKDKI, masa katanya lulusan SD mau ngelaporin dokter katanya gitu. Terus ini siapa katanya yang ngajarin? Yang nulis ini siapa? Kataku aku. Coba kalau benar kamu yang nulis, sini ke depan. Aku dikasih kertas sama pulpen, aku nulis. Pak, sambil diketawain ke depan. Ya Allah, aku sakit banget di situ. Terus aku cerita, karena setelah otopsi itu kan dari pihak puskesmas itu mau ngasih uang ke aku 30, dibilangin nggak? Silakan. 35 juta, Bapak. Itu dari pihak puskesmas itu untuk Siapa itu? Dari pihak puskesmas itu siapa ya? Pus Oke. datang ke rumah itu. Katanya untuk cabut perkara gitu. Kan aku tanya, Pak, uang apa untuk cabut perkara, Bu? Kataku, aku nggak mau, Pak. Aku mau keadilan untuk anak aku gitu. Oh, katanya begitu. Ini disuruh siapa? Disuruh sama Dinas Kesehatan Cianjur katanya gitu. Aku Pak di sidang, bukan di sidang ya namanya, yang klarifikasi itu. Aku cerita, dikirain seperti Bapak begini ya, aku curhat lah intinya di situ sama pihak MKDKI itu. Bapak kataku, kemarin juga ada yang ke rumah nggak? Iya ada. Siapa? Dari pihak puskesmas, Pak Kapus gitu. Mau apa? Mau ngasih uang. Aku cerita 35 juta. Diterima? Enggak. Kenapa enggak? Karena aku mau keadilan, Pak. Keadilan untuk apa? Anaknya juga udah meninggal. Aku nangis di situ. Terus untuk apa? Anak meninggal, lapor polisi. Aku diomel di situ. Kataku kan aku pengen keadilan. Kalau anak sakit dibawa ke polisi atau ke dokter? Ke dokter, Pak. Kenapa lapornya sekarang ke polisi? Aku diam di situ. Semua diomel aku sama suami. Akhirnya aku nggak ngomong lagi. Sekarang gini, Bu, katanya. 35 juta nggak mau. Ibu mau berapa miliar? 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Aku di situ, Pak. Aku sakit hati di situ.
Aku bukan mau uang, Pak. Aku pengen keadilan untuk anak aku. Terus kenapa mereka tidak menjelaskan kalau memang anak aku punya penyakit? Kasih tahu aku sebagai ibunya, biar aku nggak angan-angan sampai sekarang. Sampai sekarang ada nggak yang ngasih tahu ke aku bahwa Dapa ini meninggal karena punya penyakit? Nggak ada yang ngasih tahu. Tapi ke aku terus nawarin uang. Walaupun aku orang miskin, Pak. Aku nggak mau ngejual nyawa anak aku itu dengan uang. Aku bukan itu yang aku harapkan itu. Bahasa mereka yang baik-baik lah. Ini mah dikit-dikit uang yang ditanya itu. Dan Ibu ingat nggak siapa yang di MKDKI itu? Ingat itu, yang wajahnya kayak Arab itu, Pak. Itu yang ngomong seperti itu? Iya, pokoknya wajahnya dari... Tapi Ibu ingat ya? Tuh, ya ingat aku. Dan Berinisial S itu. ada saksi nggak dia ngomong seperti itu? Siapa yang mendengar lagi? Suami, kan di situ ada 5 orang dari pihak MKDKI itu. Oke, yang dari pihak Ibu cuman Bapak sama Ibu saja? Iya, berdua. Itu ada rekaman nggak ya? Ada mungkin. Ada ya? Iya. Ada rekaman mereka ya? Harusnya memang mereka tuh ada rekaman ya dalam hal seperti itu ya. Oke, tapi ingat ya? Ingat aku. Oke, baik. Satu. Terus apa lagi, Bu? Ya di situ akhirnya kan aku pulang. Hmm. Kok pulang dari situ? Mungkin tahu seminggu mungkin dari MKDKI itu. Aku dipanggil sama penyidik, Ibu besok datang ya ke kantor. Kataku iya. Aku ngajak, malah bilang ke saudara. Kataku, Mang, kenapa ya ini penyidik manggil? Gak ngasih tahu mau apa-apa gitu. Nyampe ke sana media udah banyak ya, Mang. Udah banyak di situ. Mamang yang bilang juga di situ, aku nggak berani ngeluarin ucapan, satu ucap juga nggak berani aku. Saking kagetnya, kasusnya ditutup sementara. Sedangkan aku nggak disidang, Pak. Nggak disidang, cuman datang 1 kali klarifikasi, langsung diputuskan dari pihak puskesmas itu tidak bersalah. Terus kasusnya ditutup sementara sama polisi. Oke, ini menarik. Ibu datang ke MKDKI di Jakarta? Di Bandung. Di Bandung pada tanggal? Lupa lagi itu tanggalnya itu. 29 otopsi. Iya. Saya ingatin ya. Iya. 29 Mei ya? Iya. 29 Mei otopsi. Terus? Lama itu setelah itu. Bulan apa ya? Baru dipanggil itu. Oke, anggap Pokoknya dipanggil. ditutup Desember. Oke, anggap Ibu dipanggil di hari H. Kemudian dipanggil polisi berapa hari setelah hari H? MKDKI misalnya harinya hari H. Iya. Kemudian dipanggil polisi 1 minggu setelah aku dipanggil. berarti H+7. Iya. Nah, di Kurang H+7 lebihnya ya itu. di H+7 itu dipanggil kasus ditutup. Ditutup sementara katanya. Tutup sementara. Iya. Kemudian MKDKI mengumumkannya tanggal berapa? Ngumuminnya itu pokoknya bulan Desember itu. Ini di bulan berapa nih? Pokoknya ada 1 bulan mungkin setelah aku dipanggil itu. Setelah 1 bulan kemudian, Iya. MKDKI mengatakan mereka tidak bersalah. Iya. MKDKI menyatakan mereka tidak bersalah setelah sebulan Ibu dipanggil polisi. Dipanggil polisi itu bulan Desember, setelah aku dipanggil MKDKI, Iya. dinyatakan tidak bersalah, baru aku dipanggil sama polisi. Oh, di MKDKI dulu berarti. Iya, tapi Oke. tidak langsung ke aku MKDKI juga. Aku kan waktu itu lewat online. Jadi susah masuk. Aku nggak tahu putusannya seperti apa. Tapi polisi udah tahu putusannya. Manggil aku, katanya Bu, udah ada putusan dari MKDKI. Ternyata pihak puskesmas tidak bersalah. Sekarang kasusnya ditutup dulu sementara. Harus ada nopung baru. Dan Ibu tidak mempertanyakan tentang visum tadi? Menanyakan, tapi nggak ngasih tahu. Sama sekali nggak dikasih tahu? Nggak ngasih tahu, Pak. Sebenarnya ngasih ini berkas, Ibu simpan. Awalnya aku nggak dikasih berkas yang putusan MKDKI itu, aku nggak tahu sama sekali. Pas sudah, ya Mang, sudah beres diumumin sama media di situ. Terakhir aku mau pulang baru dikasih putusan MKDKI itu. Menyatakan bahwasanya mereka sudah melakukan semuanya dalam dalam melakukan pekerjaannya itu tidak melakukan pelanggaran, Iya. gitu ya.
Jadi yang begini ini nggak melakukan pelanggaran berarti ya? Enggak katanya. Bagi MKDKI ya? Sesuai SOP katanya. Oke. Habis itu apa lagi yang dilakukan? Udah gitu, yang Tahun 2025. akhirnya kan aku mencari ini siapa yang mau bantu gitu ya. Itu 2025 itu Desember, pas ketemu sama yang itu kuasa Oke. hukum, udah gitu diajuin ke MDP. Katanya MKDKI udah bubar, diganti dengan MDP. Oke. Katanya gitu. Kita masuk ke MDP. Iya. Setelah itu MDP apa ceritanya, Bu? Aku dipanggil sidang lewat online. Hmm. Ditanya awal itu mah semuanya nyampe berapa hari gitu ya, berapa lama di situ. Semua saksi ditanya dari pihak aku, dari pihak puskesmas. Akhirnya diputus sama putusannya seperti MKDKI. Sama persis. Iya, Oke. Yang menyidang ini itu aja iya. Pak. Tapi orangnya masih tetap Orangnya aja masih itu tetap itu. orang MKDKI. Yang kemarin marah-marah itu juga, itu juga. Itu Pak S itu nggak ada. Oh, dia sudah tidak ada. Iya, sudah tidak ada. Tapi yang lainnya ada? Dua. Yang tetap itu ada 2 orang di situ. Ada 2 orang ya? Iya. Oke. Kemudian setelah MKDKI nggak ada masalah. Artinya mereka membenarkan pekerjaan yang ada di puskesmas, ya kan? Jadi menganggap pekerjaannya itu ya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan dan kematiannya wajar. Kan berarti gitu kan? Iya. Nah, MDP juga sama. Kematian ini wajar. Setelah itu, Bu, ada lagi nggak? Nggak ada. Sampai hari ini? Iya. Sampai hari ini, oke. Kemudian, apa harapan yang ingin Ibu dapatkan? Karena kan saya lihat kan dari awal Ibu ini memang sangat amat menginginkan keadilan. Paling tidak ingin mengetahui sebenarnya anaknya sakit apa sih kok sampai meninggal gitu loh. Karena ini perjalanannya singkat banget. Masuk jam 7 malam, jam 5 sore, meninggal jam 10 malam. Iya. Gitu. Karena dari jam 7 itu juga sudah mulai curiga nih. Iya. Curiga nih, kenapa nih gitu ya, udah mulai curiga. Masuk jam 5, datang dalam keadaan bisa berjalan sendiri, tidak lemas, tidak muntah, tidak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada mencret, tidak pernah kejang, tidak ada epilepsi dan lain-lain. Kemudian datang jam 5, begitu datang langsung diimpus. Iya. Walaupun ibu yang minta diimpus. Iya. Nah, tapi kebiasaan sana impus dan langsung diimpus. Iya. Nah, tidak ada penolakan sama sekali, ini nggak perlu diimpus apa segala macam. Enggak. Kemudian setelah itu jam 7 boleh pulang. Ibu boleh pulang nih gitu. Ada obat minum nggak nih? Iya. Oh, ya udah, oke. Mungkin mereka komunikasi via telepon, tiba-tiba datang membawa obat suntikan. Iya. Ibu tanya, itu apa? Antibiotik. Iya. Nah, kemudian suntikan antibiotik. Dan dari mulai awal sampai akhir tidak ada surat persetujuan apapun yang Ibu tanda tanganin. Tidak ada. Tidak ada, oke. Kemudian disuntikkan antibiotik, tiba-tiba mulai merasa badan panas, gelisah, muntah, langsung kejang. Kejang. Setelah itu, setelah kejang, kemudian 15 menit kemudian baru datang perawat. Iya. Kejang 15 menit. Iya. Nah, itu banyak menyaksikan nggak? Banyak. Keluarga juga banyak? Oh, banyak. Artinya begitu kejang tidak ada orang sama Tidak sekali ada situ? orang. Tidak ada dokter, tidak ada perawat? Tidak ada. 15 menit kemudian baru datang Datang. bersama dokternya? Iya. Kemudian tiba-tiba disuntikan obat penenang dari infus? Iya. Kemudian setelah disuntikan obat penenang, kemudian anaknya diam? Iya. Kemudian dokter menyatakan bahwa saya ini tidur? Tidur. Iya. Nah, ini saya rangkum lagi ya. Setelah tidur, selama 30 menit, orang tua mulai curiga. Ini kenapa nih? Gitu. Ini berarti sudah lewat jam 7 ya? Iya. Lewat jam 7 ya. Kita cerita lewat jam 7 malam. Masuk jam 5 sore, lewat jam 7 malam, kemudian orang tua mulai curiga, kemudian ingin komunikasi dengan dokter sama perawat. Iya. Selama 20 menit tidak ada sama sekali orang. Tidak ada. Kira-kira 20 menit ya. 20 menit kan kita mana nih mencari-cari. Iya. Bu, di mana? Dicari nggak ada. Cari 20 menit kemudian datang lagi dengan dokter yang sama. Iya. Kemudian lalu pasang oksigen. Iya. Setelah itu. Iya. Tadinya ketika tidur habis suntik tidak pasang oksigen. Tidak. Oke. Kemudian pasang oksigen, kemudian orang tua minta
pindah. Iya. Dirawat di Rumah sakit. Kemudian karena alasan online dan lain-lain dan tidak memungkinkan untuk dibawa dengan tanpa bantuan supporting dari puskesmas berupa oksigen dan tenaga medis, akhirnya ibu bertahan Iya. dengan keluarga. Setelah itu, kemudian jam 10 malam dokter datang lagi membawa suntikan. Iya. Dan suntikannya katanya apa? Nggak ngasih tahu apa-apa. Tiba-tiba disuntikan aja melalui infusnya. Iya. Oke, kemudian setelah dimasukkan obat suntikan melalui infus, 5 menit kemudian tidak sampai, dokter menyatakan meninggal. Iya. Begitu ya perjalanannya ya? Iya, betul. Kemudian orang tua komplain, masa nggak lakukan upaya apapun? Iya. Gitu ya? Iya. Oke, baru di RJP. Iya. Ya, baru ya udah meninggal. Meninggal. Jadi waktu yang singkat ini, ya, ada apa antara jam 7 sampai jam 10? Ini kata kuncinya salah satunya di situ. Baik. Setelah itu ke MKDKI dinyatakan tidak ada apa-apa. Iya. Ya, bahwasanya wah ya kematiannya normal. Iya. Kemudian ke MDP juga sama, tapi sudah dilakukan otopsi ya. Iya. Berarti kemauan ibu untuk mengungkapkan rasa keingintahuan sebagai seorang ibu terhadap anak laki-laki satu-satunya, ya, sangat amat kuat. Kenapa ini? Sebenarnya sakit apa sih gitu? Paling tidak mereka menjelaskan sakitnya apa, kenapa dia meninggal, atau penyebabnya apa? Apakah penyebabnya karena A, B, C, Iya. tapi sama sekali sampai detik ini tidak ada. Tidak ada. Dan MKDKI juga tidak ada menyatakan bahwasanya ada yang abnormal dalam penanganan kasus ini, tidak ada ya? Tidak. Baik. Malah diolok-olok ya? Iya, diolok-olok. Malah diolok-olok. Terima kasih Bapak yang sudah mengolok-olok. Oke, baik. Ini saya ada sedikit pertanyaan sedikit sama Ibu. Apa harapan dan keinginan Ibu berikutnya? Aku ingin keadilan untuk anak aku. Terus harapannya untuk ini kasus meninggalnya anak aku ya. Harapannya ya pingin keadilan aja. Terus biar ada perbaikan gitu ya di puskesmas itu, biar jangan sampai ada dapat berikutnya. Biar lebih baik lagi. Oke. Kalau Bapak? Sama ya. Jadi pengalaman yang sangat amat tidak bisa dilupakan ini jangan sampai dialami oleh ibu-ibu yang lain ya Bu ya. Ya, karena memang anak itu adalah harta yang paling mahal ya, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Oke. Kemudian apa pesan Bapak dan Ibu kepada orang-orang tua yang ada saat ini yang menyaksikan acara kita ini? Pokoknya untuk para orang tua ya, kalau anak misalnya ya seperti Dapa ya, anak sakit itu jangan langsung panik gitu aja, pesan dari aku. Terus kalau bisa gitu ya, kalau ngigo-ngigo seperti Dapa nggak usah dirawat ke rumah sakit atau puskesmas. Dan jangan sungkan untuk bertanya kepada dokter dan perawat tentang apapun yang dimasukkan ke dalam anaknya. Iya. Mungkin itu salah satu tambahan dari saya. Iya. Jangan pernah merasa sungkan dan takut, terutama sungkan terhadap tenaga medis, baik itu dokter ataupun teman-teman perawat, ya, tentang apa yang dimasukkan ke dalam tubuh anaknya, ya, baik itu obat maupun suntikan. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu malah menjadi masalah. Dan harusnya juga ini informasi ini ada sebelum obat itu dimasukkan. Jadi sebenarnya ada suatu, saya kalau menonton PT-PT saya, pasti teman-teman tuh bisa tahu ya, bahwasanya ada yang namanya informed consent. Nanti boleh kalian lihat itu tentang informed consent. Informed consent itu penting sekali agar sebelum dilakukan apapun kepada pasien itu, perlu komunikasi dulu dengan keluarga atau pasien itu sendiri. Permintaan izin akan dilakukan ini, kemudian nanti bisa reaksi begini, kemudian nanti bisa berefek seperti ini. Nah, nanti kalau terjadi begini, kami akan melakukan hal ini. Kalau tidak bisa melakukan hal ini, kami akan buat lagi seperti ini. Bahkan nanti kami akan sampai rujukan nanti harus kemana. Itu ada di informed consent dan itu bisa dijelaskan sama dokternya, sama dokter ya, terutama dokter yang harus menjelaskan itu. Dan ibu tidak mendapatkan apapun dari situ ya? Tidak.
Tapi MKDKI bilang nggak ada apa-apa ya, aman ya? Aman. Oke, baik. Kemudian Bu, pesan kepada dokter di seluruh Indonesia, Ibu punya pesan nggak? Ada. Ya, silakan Bu. Pesan untuk semua dokter ya. Pokoknya hargai nyawa manusia. Terus bekerja dengan hati. Terus kalau sudah tidak sanggup, tidak mampu, pasien ya seperti Dapak, udah kritis, jangan dibiarkan. Mendingan langsung aja bawa, Pak. Dikasih ke dokter yang mampu gitu nanganin. Soalnya bukan apa-apa ya. Udah kritis, dibiarkan sampai nyawa melayang itu, korbannya bukan hanya pasien aja yang meninggal itu, tapi keluarganya juga jadi korban. Sebenarnya nyampe sekarang, saya untung nggak bunuh diri juga, Pak. Ini kasus anak saya nyampe 2 tahun lebih ini terus terbayang-bayang saat kejadian di puskesmas itu. Pokoknya saya sama dokter semua yang ada di seluruh Indonesia, saya pesan bekerja dengan hati, harus ingat dengan sumpah, jangan membiarkan pasien kritis tanpa dibawa ke rumah sakit. Banyak tuh sebenarnya Pak yang kecewa itu. Apalagi? Kenapa udah kritis, kenapa harus nunggu online? Harus konfirmasi, harus lewat online, kenapa nggak langsung dibawa gitu? Emang harus seperti itu? Ya, mungkin ini SOP-SOP yang seperti ini yang kurang tanggap terhadap situasi di lapangan, apalagi ada jarak yang sangat amat jauh. Harusnya daerah tersebut mempunyai standar pelayanan yang baru ya, standar operasional pelayanan yang baru. Menurut saya Pak Bupati. Ya, dan harusnya gitu Pak, harus ada yang mantau dari pemerintah Pak. Terus jangan ditinggal. Ini kan pasien kritis, kenapa ditinggal terus? Sampai ada waktu 15 menit, 20 menit baru ketemu ya. Katanya baru dicari-cari itu ke rumahnya dokternya juga. Kan udah tahu ini kritis pasien ini. Jadi keluarga pasien itu kebingungan. Nyari perawat nggak ada, nyari dokter nggak ada. Harus standby lah kalau dokter ya 24 jam di situ gitu. Kalau ada yang kritis seperti Dapak begitu, jadi jangan ditinggal terus. Memang seharusnya tidak boleh ditinggal. Sudah suatu kewajiban bagi tenaga kesehatan memang untuk mendampingin, karena itu nyawa itu berharga gitu. Oke, kemudian pesan buat tenaga kesehatan apa? Tenaga kesehatan ya biar lebih baik lagi aja dalam bekerja. Seperti itu ya? Iya. Kepada MKDKI, kepada MDP pesannya apa? Kepada MDP terima kasih karena sudah memutuskan ya yang seperti kemarin pihak puskesmas tidak bersalah. Terus pesannya jangan sampai yang salah dibiarkan, dibela, yang benar malah dicaci maki. Semoga MDP lebih mempunyai hati lah. Oke. Kalau cerita Ibu benar, apa yang dilakukan oleh salah seorang petugas, salah seorang anggota MDP itu, saya merasa ini adalah penghinaan yang amat besar terhadap dunia kesehatan. Sampai mempertanyakan tamatan apa, berani berani mengadukan dokter gitu. Dia lupa substansinya ini adalah nyawa dan manusia. Manusia itu tidak ada perbedaan. Di mata hukum, manusia itu setara dan sama. Saya bisa mengambil kesimpulan, anggota MDP tersebut malah menunjukkan kebodohan dan kerendahan martabatnya sebagai seorang anggota MDP. Tidak selayaknya MKDKI ya. MKDKI itu ya MDP ya sama aja lah. Itu kan produk aja sebelum MDP ya MKDKI. Tidak layak Anda sebagai seorang anggota MDP mengucapkan kata-kata yang seperti itu gitu loh. Dan ini bisa dibuktikan ya? Bisa. Dan Bapak bisa. Sama Ibu yakin ini tidak hoax ya? Enggak. Aku pulang dari Bandung itu habis dari MKDKI langsung aku nangis ke penyidik itu. Aku cerita semua. Nyampe aku merasa nyesal datang ke MKDKI itu. Karena dibully seperti itu. Karena dibully seperti itu. Tapi ini tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada dusta nih ya. Tidak. Dan dia juga mengatakan seperti itu ya. Iya. Kalau sampai suruh tulis, kalau benar tulisan coba tulis gitu. Coba ke depan istri kamu tulis ini. Kok bagus tulisannya kayak sekolahnya lulusan Padahal apa? lulusan Kan SD. Kalau tulisannya bagus, gitu Pak. Jadi menghina lah.
Ini lulusan SD diolok-olok. Tulisan Uang-uang. jelek aja dibilang bagus. Bagus gitu. Gitu. Mungkin dia tidak pernah melihat ya. Kita pernah melihat di TikTok juga, banyak anak SD tulisannya bagus, rapi. Bahkan seperti komputer tulisannya itu ada, seperti hasil tulisan komputer. Berarti dia memang orang yang wawasannya tidak luas. Dan saya takut karma dan keburukan akan datang kepadanya kalau seperti itu. Karena sekarang gini, menjadi seorang anggota MKDKI dan MDP itu, yang pertama sekali dia itu disumpah dan harus mempunyai integritas. Dan dia harus tahu, dia tidak boleh memihak. Tidak boleh memihak kepada teradu, tidak boleh memihak kepada pengadu. Di MKDKI dan MDP itu namanya itu pengadu dan teradu. Ibu adalah pengadu. Iya. Semua yang ada di puskesmas itu adalah pihak teradu. Dia tidak boleh memihak. Dan dia harus menghargai siapapun yang datang mengadukan permasalahannya kepada MDP. Dan dia tidak boleh merendahkan martabat siapapun yang datang. Dan ini sudah pelecehan. Ini benar-benar pelecehan dan ini nggak boleh terjadi lah. Untung aja ibu ngomong, kalau nggak kita ini nggak pernah tahu kalau mereka itu ternyata berakting seperti itu. Dan saya juga heran, kenapa orang seperti itu bisa diangkat. Dan enak sekali ya. Artinya gini, mengolok-olok seorang yang datang, walaupun dia itu tidak orang sekolahan, walaupun dia itu orang yang tidak punya, tapi dia ingin mendapatkan keadilan karena kematian anaknya, ya, dan sampai sekarang tidak tahu, itu ada suatu kejahatan kemanusiaan. Ini Pak Pigai harus dengar ini, sebagai Menteri HAM. Kemudian juga Kemenkes juga harus dengar ini, karena MDP itu adalah di bawah Kemenkes. Ini orang harus dipanggil dan ditegur, nggak boleh ini. Bisa terjadi seperti ini. Dan kita juga kalau ibu nggak cerita, kita sama sekali nggak tahu nih. Mental dan moralnya ternyata hanya sebatas seperti itu. Nah ini saya rasa tidak boleh dibiarkan ya. Jangan ya. Kita sepakat ya, semua yang di ruangan ini nggak boleh dibiarin ya. Yang seperti ini. Dan saya yakin sekali kalau memang ini benar, pasti ada yang seperti ibu lagi yang diperlakukan seperti itu, dan itu tidak baik. Itu saya rasa. Bapak, maaf. Aku kan orang dari kampung ya. Biasanya kalau ketemu sama orang baru itu kan salaman seperti tadi. Aku ketemu sama bapak ya langsung salaman. Aku di situ diomel. Gak usah salaman, duduk aja langsung, katanya. Itu orang yang sama? Orang yang sama. Aku Si S tadi tuh? Iya, aku langsung di situ. Hah? Kenapa ya salaman aja nggak boleh? Tadinya kan aku hormat ya Pak. Masa tamu gitu ya nyampe nggak salaman, pikiran aku ya orang kampung, orang bodoh. Itu, Oh nggak boleh, kata aku. Oh yang- berarti kalau yang kita ketemu sama orang berdasi yang sekolahnya tinggi nggak usah salaman deh sekarang mah. Jangan Takut. jangan salaman udah aja duduk. Katanya. Langsung begitu ya? Iya. Wajahnya juga pada Langsung. sinis, nggak kayak bapak gini ramah gitu kan, pada sini semua. Begitu. Oke. Pak Menkes, ini gimana nih orang-orang yang terpilih di saat itu ya? Kenapa bisa terpilih orang-orang seperti itu yang bermental seperti itu? Ini presiden buruk loh terhadap dunia kesehatan kita. Artinya memang semua keputusan dan kebijakan yang diambil, terutama keputusan oleh MKDKI di zaman itu, oleh orang itu harus direview ulang. Karena pasti banyak yang salah di situ. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Artinya kita jadi traveling nih, jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu, seperti itu. Dan ayolah, kita jangan malu untuk memperbaiki sesuatu, ya, jangan malu. Kita memang harus memperbaiki diri nih. Jadi dunia kesehatan juga harus memperbaiki diri. Tolonglah, ini memang diperbaiki. Berikutnya pemilihan anggota MDP ini memang benar-benar harus selektif kalau begini. Nggak boleh lagi tidak selektif. Harus bermoral yang paling utama. Bermoral dan tidak bermental korup. Dan memang orang-orang yang ingin memberikan kebenaran sesuai dengan apa yang ilmu yang dia pelajarin. Baik Ibu, sekarang ada ruang nih yang besar nih kepada Ibu diberikan. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden kita. Saya yakin beliau
akan mendengar ini. Silahkan. Ya, untuk Bapak Presiden, mohon ini masalah kesehatan ya Bapak. Biar dilihatlah sama Bapak Presiden itu bahwa banyak seperti yang tadi ya, udah kritis dibiarkan gitu ya, nunggu harus konfirmasi dari rumah sakit, jangan sampai ini ribet rumit aturannya. Mohon ya seperti itu Pak. Ya, Bapak ada Pak. Ya, harus dirubah aja itunya apa SOP-nya Pak. Soalnya di kampung itu kebanyakan pada nggak tahu lah, pada banyak orang awam. Harus dirubah SOP-nya soalnya ke rumah sakitnya Pak jauh banget dari kampung. Yang ada di Sindang Bareng itu kan ada IGD, seharusnya itu kalau permintaan saya harusnya itu puskesmas ditutup Pak. Pinginnya ditutup puskesmas diganti sama IGD yang di sini. Karena ada sekarang yang baru. Aku permintaannya itu karena apa? Karena puskesmas ini udah banyak orang yang Seperti dapat meninggal apa ini yang disuntik yang sampai di KB itunya yang matanya nyampe keluar gitu. Yang putihnya itu harusnya diganti, puskesmasnya ditutup diganti sama IGD yang di depannya. Terus dicek sekarang juga itu perawatnya di situ benar nggak sekolahnya ya, sama itunya sama peralatannya, soalnya peralatan sekarang di kampung minim Pak. Nggak obat ada aja sama beli ke apotek kan, nggak ada obat di situ ya, seperti itu Pak. Oke. Baik, Bapak Presiden, saya yakin pemilih Pak Prabowo dulu ya. Iya. Pemilih Pak Prabowo ya. Jawa Barat kan basisnya Pak Prabowo. Iya. Sama, saya juga pemilih Pak Prabowo. Saya 3 kali memilih beliau, 2 kali kalah, sekali menang. Pak Prabowo. Jadi gini Pak, tolonglah ini masalah kesehatan ini direview lagi Pak. Saya nggak tahu kenapa ini bisa nggak sampai ya ke Menkes. Menkes nggak tahu hal ini. Saya nggak tahu. Harusnya SOP ini diperbaikin. Kasus-kasus yang seperti ini jangan terjadi lagi. Dan kasus-kasus yang memang kalau rujukan itu lamban ke suatu tempat, apalagi mempunyai jarak yang jauh, menunggu itu butuh waktu lama. Harusnya pengiriman data sama pengiriman pasien itu bisa bersamaan, ya. Apalagi di kota itu ada 4 rumah sakit dan 4 rumah sakit itu harus dibuka semua gitu. Paling tidak mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik di IGD rumah sakit tersebut sebelum dibawa ke perawatan lanjutnya atau pengobatan lanjutnya, misalnya kayak ke ruang operasi kah, atau ruang rawatan kah, atau ruang ICU kah gitu. Karena ini ada jarak yang cukup jauh Pak. Dan ini ada nyawa yang memang harus menjadi prioritas. Jadi tidak bisa lagi pakai SOP normal. Saya nggak paham kenapa dari kepala dinas setempat ini tidak kumpul ya. Jika ada suatu rumah sakit di satu provinsi, ada suatu rumah sakit unggulan di provinsi tersebut. Jadi dari kepala dinas kabupaten dan kepala dinas provinsi ini tidak berembuk. Saya nggak tahu kenapa tidak bisa koordinasi, kenapa sangat sulit untuk mengkoordinasikan hal seperti ini, karena hubungannya dengan pelayanan kemasyarakatan. Jangan hanya baik di saat pemilihan, tetapi begitu terpilih, semua melupakan. Ini kepada bupati-bupati, pesan saya ini sangat amat keras. Jadi tolong kalian itu selagi menjabat, berikanlah yang terbaik kepada warganya. Kalau memang udah terlalu jauh, suruh itu kepala dinasnya dan kepala puskesmas itu duduk di depan Anda. Suruh mereka presentasikan. Suruh mereka itu membuat suatu simulasi. Kalau memang ini ada kejadian begini, kira-kira berapa lama waktu ditempuh? Karena apa yang harus dilakukan? Itu harus siap, Pak. Jangan sampai ini terjadi lagi hal-hal berikutnya. Ini kalau tidak kita viralkan seperti ini melalui media sosial ini, ya nggak akan ada yang tahu masalah ini. Karena kita nggak tahu, kita jauh, kita anggap baik-baik aja semuanya. Tapi ternyata jarak tempuh yang jauh, SOP yang tidak baik, pembenaran sesuatu hal yang salah, dan itu berlaku terus-menerus. Dan mulai sekarang jangan, Pak. Bapak orang hebat, tolong Pak, bantu warga-warga yang ada di pinggiran dan di pedesaan yang jauh, Pak, agar hal seperti ini tidak terjadi. Karena ini anak laki-laki satu-satunya. Coba bayangkan kalau ini anak kita.
Anda yang di MKDKI, Mr. S, coba pikirkan kalau ini anak Anda yang seperti ini. Kemudian Anda, yang sekolah Anda dokter ini, ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih pintar lagi daripada Anda, dan Anda diperlakukan seperti itu ketika Anda mengadu. Kira-kira apa yang akan Anda katakan? Dan saya yakin Anda akan menangis sejadi-jadinya. Jadi jangan karena posisi kita sedikit lebih dibandingkan orang lain, itu menjadi pembenaran bagi kita untuk melakukan apapun yang tidak baik terhadap orang tersebut. Ada suatu pepatah dari saya yang sangat amat penting. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan itu akan membawa keselamatan bagi kamu. Baik Ibu, kita akan bantu Ibu, ya. Saya tadinya masih belum ada keinginan untuk melanjut membantu ya, walaupun Ibu sudah meminta, ya. Tapi kita akan bantu. Kita akan bantu. Siap bantu ya? Siap, oke. Rekan saya juga sudah siap untuk membantu. Langkah pertama nanti mungkin kita ke kantor polisi dulu untuk berdiskusi dengan pihak terkait, ya, untuk meminta otopsi tadi, ya, supaya ini terang benderang. Dan tolong ya, buat kalian semua, pahami dulu nih, pahamin. Jangan nanti ada suatu perasaan, Dokter Gun kok menyerang dokter. Nggak seperti itu. Ini sudah kasus extraordinary. Ibunya ingin tahu kenapa anaknya meninggal. Masa kalian tuh membiarkan dia sampai nanti di akhir hayatnya pun dia tidak tahu kenapa anaknya meninggal. Dan kalau kamu yang menjadi orang tua, kira-kira kamu sanggup nggak seperti itu? Tolong ya, kalian tuh bantu supaya ini cepat selesai, dan bantu supaya ibunya benar-benar tahu kalau memang Dapa ini meninggalkan suatu penyakit tertentu, diberitahukan sakitnya ini loh Bu, anak ibu kenapa meninggal. Tapi kalau memang ada kena kesalahan dalam penanganan, diberitahukan juga, dan itu akan membuat ibunya tenang, benar nggak? Betul. Ibu butuhnya itu kan? Iya. Nah, kalian dengar sendiri kan? Itu yang paling dibutuhkan. Dan orang yang mencari keadilan itu tidak mengenal strata. Dan setiap manusia mempunyai hak yang sama di mata hukum kita. Dua dunia, satu kebenaran. Dari Menteng, Jakarta Pusat, saya Dr. Lawyer mengabarkan untuk Anda semua, semoga dunia kesehatan kita semakin membaik ke depannya dan tidak ada lagi dapa-dapa berikutnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.